Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Citra Zuaila. Saya Rada Jartanti, saya Siti Zizi, saya Jenny Ana Marisa, saya Zahra Nifa, saya Cahaya Prakismi. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi 3, yaitu fungsi logaritma. Definisi fungsi logaritma. Misalkan, B adalah bilangan positif dengan B tidak sama dengan 1. Fungsi logaritma dengan basis B dinotasikan dengan blok dan dinyatakan sebagai fx sama dengan log x basis B untuk setiap x lebih besar dari 0. Fungsi logaritma yang basisnya 10 disebut sebagai fungsi logaritma umum. Untuk menuliskan logaritma umum, kita dapat menghilangkan basisnya. Misalkan, log 100 basis 10. Jadi hasilnya log 100. Adapun logaritma dengan basis E, dengan nilai E mendekati 2, 7, 8, dan 3, disebut sebagai fungsi logaritma alami, dan dinotasikan dengan fx sama dengan ln x, yaitu ln x sama dengan log x basis E. Keterkaitan antara bentuk eksponensial dan logaritma yaitu sebagai berikut. Log x basis B sama dengan Y ekuivalen dengan B pangkat Y sama dengan X. Contoh soal yang pertama diberikan fungsi logaritma fx sama dengan log x basis 3. Tentukan nilai dari A f3, B f81. A f3 sama dengan log x basis 3 sama dengan 1. Penyelesaiannya kita harus mencari 3 pangkat berapa yang hasilnya 3. Jadi dapatlah 1 karena 3 pangkat 1 sama dengan 3. Yang B hasilnya log 81 basis 3 sama dengan 4. Sama seperti tadi, kita harus mencari 3 pangkat berapa yang hasil 81. Jadi dapatlah 4 karena 3 pangkat 4 sama dengan 81. Contoh soal yang kedua diberikan fungsi logaritma fx sama dengan log x basis 1/3. Tentukan nilai dari A f 1/9. Sama seperti soal yang tadi, kita harus memikirkan 1/3 dipangkatkan berapa agar hasilnya 1/9. Maka, log 1/9 basis 1/3 dipangkatkan 2, karena 1/3 pangkat 2 hasilnya 1/9. Dan yang B, f1/27, yang hasilnya log 1/27 basis 1/3, karena 1/3 dipangkatkan 3, hasilnya 1/27. Menggambar grafik fungsi logaritma. Fungsi yang akan kita gambar grafiknya adalah fx sama dengan 2 log x. Untuk dapat menggambar grafik fungsi tersebut, lakukan langkah-langkah berikut. 1. Lengkapi tabel berikut, yaitu untuk setiap nilai x yang diberikan pada baris pertama, tentukan nilai fx pada baris kedua, seperti digambar. Contohnya, fx sama dengan 2 log x sama dengan 2 log 1/8 sama dengan 2 log 2 min 3 sama dengan min 3. Fx sama dengan 2 log x sama dengan 2 log 1/4 sama dengan 2 log 2 min 2 sama dengan min 2. 2. Berdasarkan angka 1, titik-titik fx untuk nilai x yang diberikan adalah min 3,2, min 1,0,1,2,3. 3. Buatlah titik-titik yang kalian temukan pada langkah 2 seperti ini. 4. Berdasarkan informasi yang kita peroleh pada langkah 2 dan 3, maka kita sketsakanlah grafik fungsi fx logaritma x basis 2 pada bidang. Kemudian, yang kelima, karakteristikkanlah grafik fungsi logaritma pada gambar tersebut. Dari gambar tadi, kita bisa mengetahui bahwa kurva tersebut tidak pernah memotong sumbu y, dan kurva memotong sumbu x di titik 1,0. Domain fungsinya ialah himpunan semua x yang lebih besar dari 0 dengan x anggota bilangan real. Dan fungsinya ialah himpunan semua y yang merupakan bilangan real. Memahami sifat-sifat fungsi logaritma berdasarkan grafik fungsi logaritma.
Misalkan diberikan fungsi fx sama dengan log x untuk a lebih besar dari 1 dan gx sama dengan log x untuk a lebih besar dari 1 dan gx sama dengan log x untuk 0 lebih kecil dari a lebih kecil dari 1. Berdasarkan ilustrasi grafik fungsi di atas, diperoleh persamaan karakteristik dari f dan g sebagai berikut. Yang pertama, A, daerah asal f dan g adalah himpunan semua bilangan real positif. B, daerah hasil f dan g adalah himpunan semua bilangan real. C, fungsi f dan g grafiknya memotong sumbu x di titik 1,0 tetapi tidak memotong sumbu y. D, grafik fungsi f dan g mendekati tetapi tidak menyentuh sumbu y. Dengan demikian, sumbu y atau x sama dengan 0 merupakan asimtot tegak dari f dan g. Perbedaan karakteristik fungsi f dan g yakni f adalah fungsi monoton naik sedangkan fungsi g monoton turun. Misalkan A dan B adalah bilangan positif dengan A dan B tidak sama dengan 1. Misalkan M lebih besar dari 0 dan N lebih besar dari 0. 1. Log M dikali N basis B sama dengan log M basis B ditambah log N basis B. 2. Log M dibagi N basis B sama dengan log M basis B dikurang log N basis B. 3. Log M pangkat P basis B sama dengan P dikali log M basis B. 4. Log M basis B sama dengan log M basis A dibagi log B basis A. 5. Jika log M basis B sama dengan log N basis B, maka M sama dengan N. 6. Jika basis B lebih besar dari 1 dan log M basis B kurang dari log M basis B, maka M dikurang N. 7. Jika basis B berada di antara 0 dan 1 dan log M, basis B dikurang dari log N, basis B, maka M lebih besar dari N. Kesimpulan, fungsi logaritma adalah fungsi inverse dari eksponen yang digunakan untuk menentukan pangkat suatu bilangan. Fungsi ini memiliki domain terbatas, sifat-sifat khusus, serta banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan ilmu pengetahuan. Fungsi logaritma juga berperan sebagai alat penting dalam pemodelan berbagai fenomena nyata seperti pertumbuhan, peluruhan, dan pengukuran skala tertentu. Oleh karena itu, penguasaan konsep, sifat, dan penerapannya akan sangat membantu dalam memahami materi matematika lanjutan serta penerapannya di bidang sains dan teknologi. Contoh soal 1, sebuah kata sandi yang terdiri atas dua angka yang dipilih dari 0 sampai 9 akan dibentuk. Berapa banyak percobaan yang dibutuhkan untuk menghabiskan semua kemungkinan pencarian kata sandi tersebut? Penyelesaian diketahui simbol yang tersedia 10. N sama dengan 10, panjang kata sandi 2, L sama dengan 2. Ditanya, banyak percobaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan semua kemungkinan pencarian kata sandi. Jawaban, besar entropi sama dengan H sama dengan L log N per log 2 sama dengan 2 log 10 per log 2 sama dengan 21 per 0,30102997. Hasilnya sama dengan 6,644. Lalu kita cari banyaknya pencarian P sama dengan 2 pangkat H sama dengan 2 pangkat 6,644 sama dengan 99,7 atau kita bulatkan menjadi 100 percobaan. Contoh soal kedua, sebuah kata sandi yang terdiri atas 3 huruf akan dibentuk. Berapa besar entropi kata sandi tersebut, dan berapa banyak percobaan yang dibutuhkan untuk menghabiskan semua kemungkinan pencarian kata sandi tersebut. Langkah pertama, kita mencari perhitungan entropi atau H. Entropi atau H kita hitung menggunakan rumus H sama dengan L dikali logaritma basis N per logaritma basis 2. L adalah panjang kata sandi yaitu 3 huruf, N adalah jumlah karakter yang mungkin yaitu 26 huruf alfabet, dan logaritma basis 2 digunakan untuk mendapatkan hasil dalam satuan bit. Setelah itu kita masukkan ke rumus yaitu H sama dengan 3 dikali logaritma basis 26 per logaritma basis 2 yang menghasilkan 14,1 bit.
Langkah kedua, kita mencari perhitungan banyaknya percobaan atau P. Banyaknya percobaan atau P dihitung dengan rumus P sama dengan 2 pangkat H. H hasilnya sudah kita dapatkan pada penyelesaian pertama, yaitu 14,1. Lalu kita masukkan ke rumus. Menjadi P sama dengan 2 pangkat 14,1 yang menghasilkan 17.559,93 atau rata-rata 17.560 percobaan.